Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa imamina wa qudwatina sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana alimna ilman ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma innaka antal alimul hakim. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma amin. Hadirin jamaah subuh Masjid Utsman Ibn Affan radhiyallahu rahimakumullah. Saya keliru menyebut menjenengan radhiyallahu anhu karena nama masjidnya ini bingung nyebutnya, ini Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kan mestinya begitu, tapi tidak ada lanjutannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah sempat sebelumnya akan dimajukan ke pekan sebelum ini, tapi pas pekan yang lalu saya tidak bisa menyanggupi karena kondisi. Dan ini ternyata ada dua kajian yang beriringan dan waktunya juga tidak berjauhan, sama-sama di pagi hari. Satunya pada subuh, kemudian nanti jam 7:30 atau jam 8. Dan ternyata tema kajiannya saya baru tahu Pak. Tema kajiannya tentang bulan Rabiul Awal. Kalau ngaji tabligh akbar, tema Rabiul Awal itu biasanya sih tidak jauh-jauh dari Maulid, tidak jauh-jauh dari Sirah Nabawi, tapi akan terfokus ke kisah lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya tidak salah, itu betul. Maksud saya nanti biar tidak bentrok materi saya pagi ini dengan materi yang nanti akan disampaikan oleh beliau, Ustadz Kifni. Semoga Allah menjaga beliau. Maka saya ya alhamdulillah apa yang saya siapkan dari rumah itu nampaknya pas gitu. Saya dengan minta ini Sirah Nabawiyah Ustadz. Saya mikir apa kira-kira. Karena kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ngaji sirah yang dibacakan adalah sirahnya, sejarahnya, saya kok agak khawatir nanti jamaah agak merasa bosan karena sering mendengarkan sirah Nabi atau sudah sering membacanya. Tapi tetap nanti kita akan mengaji yang berkaitan dengan itu. Nanti coba kita mengambil manfaat, kita mengambil faedah dari sirah Nabawiyah, dari perjalanan hidup Nabi SAW dan para sahabatnya. Memang panjang sejak beliau nanti kita fokusnya tidak kepada lahirnya Nabi, kita tidak membahas lahirnya Nabi SAW, walaupun ia paling cuma sedikit aja. Syukur-syukur nanti dibahas oleh beliau Ustadz Kifli. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur. Di tengah musibah yang menimpa, Allah masih berikan kita rezeki, masih berikan kita fadilah, masih berikan kita rahmatnya. Bahkan di saat kita bermaksiat pun ternyata Allah masih berikan kita rezeki.
Bahkan di saat kita lupa berzikir, kita lupa bersyukur, Allah pun masih berikan kita rezeki. Jadi mari kita terus merawat syukur kita, memperbaiki syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki pula kualitas ibadah kita. Kalau ada yang perlu ditambah ya ditambah kuantitasnya. Kalau tidak ada yang perlu ditambah ya mari kita pertahankan kuantitasnya itu, tapi dengan kualitas yang tetap selalu baik. Begitulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan sholawat beriring salam, terkhusus ini sekarang di bulan Rabiul Awal, bulan yang oleh kaum muslimin dikenang sebagai bulan lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan hanya bulan lahir sebenarnya, tapi ini adalah bulan wafatnya Nabi juga. Ini juga bulan wafatnya Rasul. Rasul lahir bulan Rabiul Awal, Rasul wafat juga di bulan Rabiul Awal, cuma tahunnya saja yang berbeda. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Satu keistimewaan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kelahiran Nabi. Saya tidak cerita intinya, saya hanya menyampaikan mukadimah saja. Kalau nabi-nabi yang lain, para bapak, itu tidak secara spesifik Allah ceritakan kelahirannya, kecuali Nabi Adam tidak dilahirkan, tapi Allah ceritakan penciptaannya. Nabi Musa Allah ceritakan kelahiran beliau karena memang kondisinya khusus di negeri Mesir waktu itu, karena ada peraturan yang kejam dari Firaun. Setiap bayi Bani Israel yang lahir harus diperiksa. Kalau perempuan dibiarkan hidup, kalau laki-laki akan dibunuh. Maka Allah ceritakan keadaan khusus tentang Nabi Musa itu, Allah ceritakan kondisi kelahirannya. Tapi tetap saja lahirnya Nabi Musa tidak kisah tentang lahirnya Nabi Musa tidak seperti para ulama mengkisahkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada hal yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga Allah ceritakan proses lahirnya. Itu pun karena kondisi beliau yang istimewa, yang nggak ada ayahnya, tidak ada ayahnya, ibunya berjuang sendirian, dicaci maki oleh sesama Bani Israel sekian bulan lamanya dan seterusnya. Nah, untuk Nabi Muhammad SAW kisah lahir beliau itu disebutkan bab tersendiri, cerita panjang lebar, diambil dari banyak kesaksian, dari ibunya, dari ininya, dari bahkan dari orang yang nanti menyusui beliau itu juga diambil riwayatnya, yaitu Ibunda Halimah Sya'diyah radhiyallahu anha. Itu juga diambilkan kisah dicantumkan kisah-kisahnya. Nanti kalau ingin tahu ya baca sejarahnya. Saya menceritakan ini maksudnya apa? Betapa istimewanya kelahiran Nabi SAW, sampai para ulama menceritakannya dalam bab tersendiri, memakan beberapa halaman atau beberapa lembar untuk menceritakan proses kelahirannya Nabi SAW. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Tapi uniknya di tahun ini, di bulan Rabiul Awal tahun ini, tahun Hijriah sekarang, di saat kaum muslimin seluruh dunia sedang bahagia dengan mengenang kelahiran Nabi yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya, yang paling kita cintai di antara semua Nabi yang ada. Ternyata ada oknum-oknum di luar sana yang justru malah merendahkan dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Itu malah terjadinya di bulan Rabiul Awal. Itu kalau mbok ya mereka mikir kalau mau menghina Rasul itu ya nantilah setelah bulan Rabiul Awal selesai. Malah di bulan Rabiul Awal itu kan kebangetan. Sudah penghinaan kepada Nabi itu adalah perbuatan sangat tercela. Menghinanya kok malah di bulan Rabiul Awal. Nggih, mau betul Pak? Ini sambil apa ini kita bicara? Sambil ngopi apa sambil? Yang berwarna baru sebelah sini, Pak. Ini yang saya boleh mewakilkan untuk mempersilahkan. Apa gimana? Boleh. Kan harus minta izin dulu, nanti tiba-tiba siapa kamu kan. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah.
Jamaah Masjid Utsman yang saya hormati, yang juga mudah-mudahan dimuliakan Allah pada pagi hari ini. Saya sebelum masuk materi inti nanti, izinkan saya menyampaikan satu hadis singkat saja. Dahulu ya hadis itu tidak saya bacakan teksnya, tapi saya bacakan konteksnya. Dahulu ada sahabat Nabi yang manjat pohon korma. Kemudian ya karena fisik beliau kecil, posturnya kurus, ya jangan bayangkan saya Pak, kurus-kurusnya orang Arab itu ya. Enggak seperti saya. Kurusnya orang Arab itu mungkin sak jenengan ini, mungkin jenengan siapa yang agak metekol di sini itu mungkin masih dianggap kurus di zaman Nabi gitu. Ya. Nah, ada sahabat yang badannya kecil untuk ukuran orang zaman itu. Ada sahabat zamannya badannya kecil, tubuhnya kecil, itu sahabat yang beliau itu sebenarnya kapasitasnya ulama. Dan beliau termasuk yang awal-awal masuk Islam, yaitu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, saat penean gitu, manjat pohon di kota Madinah, kemudian betisnya tersingkap. Jangan tahu orang Arab seragamnya kayak apa? Saya sebut orang Arab. Ini memang tradisi Pak, tradisi atau bagian dari budaya Arab. Tahu pakaian mereka seperti apa? Jubah kan? Gamis atau jubah. Komis. Itu memang tradisi mereka. Kemana-mana ya pakai itu gitu. Nyupir, saya ketemu supir travel, ya pakainya juga itu. Nyupir travel kecepatan sekian ratus kilometer per jam itu, ya pakai jubah aja, biasa aja. Jadi kan pakai mobil nyupir pakai jubah, gimana rasanya Pak? Nyaman nggak Pak kira-kira? Ya yang nyaman aja kan. Yang tidak biasa ya risih rasanya. Dan mereka biasa begitu. Ya, memang itu pakaian mereka. Ya manjat pohon penean juga itu seragamnya gitu. Seragam. Hah? Ya, enggak, bukan kiai, mau priai, mau orang biasa ya gitu itu seragamnya gitu. Kenapa Rasul pakai itu? Ya memang biasanya orang Arab pakai baju itu. Maka urusan pakaian pria itu pembahasan fikihnya mesti tidak akan sama dengan pakaian wanita. Paham betul Pak? Kalau pakaian wanita itu mesti seragam seluruh dunia, karena batasan auratnya juga seragam. Kecuali nanti ada perbedaan kecil di antar mazhab. Tapi itu ada perbedaan minor saja, tidak perbedaan mayor. Beda dengan aurat laki-laki yang sangat sedikit dibandingkan aurat perempuan. Karena dia sangat sedikit, jadi yang penting bagian itu tertutup, wis selesai gitu aja. Selesai. Mau nanti model atau corak pakaiannya kayak apa kamu laki-laki itu, selama tidak transparan, tidak ketat, tidak persis menyerupai pakaian khasnya orang kafir di acara khas mereka, acara keagamaan mereka, atau yang pakaian yang menunjukkan identitas keagamaan mereka, ya sah-sah saja kita mau pakai pakaian seperti apa. Ngerti nih Pak? Halo? Ini baju yang saya pakai ini namanya pakaian apa? Baju apa? Baju koko. Baju koko itu bahasa apa? Cina. Apa artinya koko itu? Kakak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ini pakaiannya para laki-laki di negeri Cina dulu. Ya, mau yang muslim mau yang kafir ya kayak gini sama gitu. Cuma yang muslim dimodif sedikit, ada ukiran-ukiran yang atau ada bordiran yang agak berbeda. Yang kafir juga kayak gini. Itu yang jago bela diri di Shaolin apa di Wudang atau Butong itu. Ya gini ini seragamnya gitu. Seragam bela diri, mau jumpalitan, mau jingkrak ya kayak gini. Yang muslim mau di masjid juga sama begini. Nyambung betul? Ya, itu pakaian untuk laki-laki lebih longgar aturannya, tidak seperti pakaian wanita. Kok kita ceritanya ke pakaian ya lama-lama ya? Balik lagi nanti jadi kemana-mana Pak. Karena masing-masing daerah corak pakaiannya berbeda-beda. Nah, ini kesimpulan aja. Dulu ada seorang mahasiswa dari Indonesia bertanya kepada salah seorang ulama dari daerah negeri yang ada belakangnya itu ada tannya itu, kayak Kazakhstan, Turkistan, Afghanistan, Pakistan itu.
Mereka kan corak pakaiannya tidak sama dengan kita. Termasuk kupluknya itu juga nggak sama. Nah, satu saat sang mahasiswa ini tanya, "Wahai Syekh, kenapa Anda pakai kupluk kayak gitu?" Waktu itu kasusnya adalah bertemu dengan salah seorang ulama dari Afghanistan. Jadi kan tahu Pak, kupluknya Afghanistan kayak apa? Tahu Pak? Hah? Agak panjang itu kan juga dulu pernah ngetren dibuatkan juga di Indonesia kan, kupluk Afghanistan itu, kupluk Afgan gitu. Padahal yang ditanya ini ulama yang berasal dari Saudi. Ketika beliau berada di sana, beliau malah pakai itu. Padahal orang Saudi biasanya pakai apa? Orang Arab biasanya pakai apa kupluknya? Yo kain lebar kayak kerudung kemudian dililit di kepalanya. Saya nggak tahu namanya apa. Baik. Apa jawaban menariknya? Ini yang nanya orang Indonesia. Beliau jawab begini, "Lau kuntu Indonesian mislaka lalabistu taqiyatan misla taqiyatika au kama qala." Seandainya saya ini orang Indonesia, sama seperti kamu yang bertanya itu, saya akan pakai kupluk ala kalian. Bukan Pak, kupluk kayak beliau ini nih. Kupluknya Pak Soekarno itu, kupluk nasional, songkok nasional. Ini namanya songkok nasional. Ya itu mau muslim mau kafir, ya pakainya itu. Apalagi kalau para pejabat mau kampanye itu, ya kelihatan sekali. Mau muslim mau kafir, ya kupluknya itu. Saya belum ketemu pejabat mau kampanye dia kafir, kupluknya ini atau kupluknya kayak Pak Atung. Ada nggak ya Pak? Mereka juga paham ini ciri khasnya orang Islam itu. Nah, ada ciri khas nasional. Itu pakaian. Laki-laki itu pakaiannya banyak kelonggaran, tidak seperti wanita yang sangat terbatas. Nah, kembali lagi. Jadi begitu penean, sahabat Abdullah bin Mas'ud tersingkap betisnya karena dia termasuk orang yang posturnya kecil. Itu ada beberapa orang di bawah itu yang tertawa. Apa reaksi Rasul? Rasul mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi. La tasubbu ahadan min ashabi. Sebenarnya ada kalimat lanjutannya tapi saya tidak bacakan. Nanti biar jenengan penasaran nyari sendiri. Karena kalimat intinya ada di situ. Dengan marah Rasul berkata kepada orang-orang yang tertawa tadi, jangan sekali-kali kalian menghina sahabatku. Jangan sekali-kali kalian menghina sahabatku. Apa kesimpulannya? Dari kalimat Rasul ini para ulama menyimpulkan kalau itu mau dimasukkan dalam bab fikih, maka kesimpulannya adalah penghinaan kepada sahabat Nabi itu termasuk dosa besar minal kabair yang jelas hukumnya haram. Kalau sudah sampai dikategorikan dosa besar, ini kesalahannya berat. Oke, sampai di sini nyambung dulu. Nah, kalau menghina sahabat saja dihukumi dosa besar oleh para ulama. Kalau menghina Nabi gimana? Oh, jelas lebih besar. Sahabat itu dikumpulkan semua, Nabi satu orang, mereka tidak akan bisa melampaui derajat Nabi. Jauh Nabi lebih mulia daripada para sahabat. Para auliaur rahman, para wali-wali Allah itu dikumpulkan semua dengan satu orang Nabi tetap lebih tinggi derajat satu Nabi dibandingkan dengan para wali. Gitu nih Pak. Ini rumus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rumusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menghina salah satu wali Allah, para sahabat itu wali Allah, itu saja pelanggaran berat, apalagi penghinaan kepada Rasulullah. Pelanggarannya sangat berat. Ini kalau mau saya ceritakan fikihnya Pak, habis nanti waktu kita. Tidak jadi saya nyampaikan. Karena turunan hukumnya banyak. Apa konsekuensi dari penghinaan Rasul? Kalau si pelakunya Muslim, apa konsekuensinya? Kalau si pelakunya kafir, apa konsekuensinya? Itu dibahas. Ada bab fikihnya tersendiri. Jadi kalau kita bahas dari sisi fikih itu enak. Karena nanti memang ada khilafiyah, Hanafi begini, Maliki begini, tapi ada pembahasannya. Logika fikihnya ada. Baik, mudah-mudahan kalimat saya yang sederhana di mukadimah pagi hari ini di akhirat nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan bentuk pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun mungkin orang yang menghina Rasul itu tidak tahu
kalimat-kalimat yang kita sampaikan, tapi Allah kan tahu, para malaikat jelas juga mencatat. Seperti yang disampaikan tadi oleh beliau, malaikatnya hadir Pak ya? Di mana Pak? Malaikatnya hadir? Malaikat hadir kan? Iya, di mana Pak? Ngelihat tadi? Enggak. Enggak, guyon aja. Baik, sebentar, izinkan saya minum dulu. Jangan boleh minum juga. Apa sudah minum dari tadi? Waktu saya tinggal 25 menit. Dalam waktu singkat ini saya ingin coba menyampaikan sesuatu yang ini kita sarikan dari Sirah Nabawiyah, tapi hanya separuh. Karena para ulama semuanya sepakat perjalanan hidup Nabi. Sirah itu kan dari kata sair. Maaf, sirah itu artinya saro yasiru, artinya berjalan. Sirah berarti perjalanan. Kalau disebut siratun Nabi atau siratul Rasul, berarti perjalanan hidup Rasulullah. Kadang kita sering menyebutnya dengan riwayat hidup Nabi. Di Indonesia dinamakan dengan sejarah. Ada salah seorang dulu guru sejarah saya menyampaikan, kata beliau, sejarah itu asalnya dari bahasa Arab, yaitu syajarah. Syajarah artinya pohon. Kenapa kok kata sejarah diambil dari kata pohon? Karena kita belajar sejarah itu seperti kita melihat pohon. Ada akarnya, ada apa Pak? Ada batangnya, ada cabang-cabangnya, ada daunnya, ada buahnya, dan seterusnya. Jadi seperti pohon. Ya kalau belajar sejarah tidak seperti pohon, berarti ada masalah dalam pelajarannya. Jadi maksudnya minimal itu ada hasilnya, ada buahnya yang didapat. Kalau nggak ada, ini berarti ada kekeliruan dalam cara belajar. Baik, hadirin rahimakumullah. Sirah Nabawiyah itu oleh para ulama dibagi dua berdasarkan fasenya. Ada fase Makkah, yang kedua ada fase Madinah. Nanti pembahasan kita akan terfokus ke separuh pertama saja, walaupun saya juga tidak yakin bisa selesai tuntas secara sempurna, karena memang keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu. Di pagi hari ini saya tidak dalam rangka menceritakan Sirah Nabawiyah itu. Jadi kalau ingin tahu cerita komplitnya, detailnya, maka saya sangat menyarankan para bapak sekalian, para ayah sekalian untuk kembali buka buku Sirah Nabawiyah, karena akan lebih nikmat di situ. Ya, dengan kalau membaca kisah itu tahan lama nggak Pak kira-kira? Maksudnya betah nggak gitu? Atau membaca itu betah nggak sih? Ada kan orang yang tipenya baru baca berapa huruf terus langsung gitu. Akhirnya bukan dia baca buku, tapi dia dibaca oleh buku. Kalau saya memang dari kecil itu, kalau pas ngantuk baca buku malah ngantuknya hilang. Jadi kalau saya ngantuk nggak boleh baca buku, nanti jadi nggak bisa tidur Pak. Baik, aturahimahumullah. Apa yang ingin saya sampaikan adalah kita dapat faedah apa sih dari perjalanan hidup Nabi SAW? Buahnya apa kira-kira? Karena itu adalah kejadian yang sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Kemudian apa sih gunanya kita belajar sirah itu? Manfaat apa yang akan kita ambil? Karena perjalanan hidup beliau itu Masya Allah luar biasa. Sebelum jadi Nabi saja banyak faedah yang bisa kita dapat. Tadi jangan sebelum Nabi jadi Nabi, sebelum beliau lahir saja itu ada faedah pula yang kita dapat. Yang pertama, apa hikmahnya Islam itu? Allah turun Islam terakhir, Nabi terakhir, kitab suci terakhir Allah turunkan di negeri Arab,
Maka para ulama nanti selalu akan menceritakan, sebelum mereka menceritakan proses lahirnya Nabi, hampir selalu mereka akan menceritakan kondisi masyarakat Arab waktu itu, dan juga mereka akan menceritakan kondisi masyarakat dunia. Jadi bukan hanya masyarakat Arab, tapi masyarakat dunia secara internasional. Jadi keadaan dunia internasional waktu itu seperti apa? Peradaban-peradaban dunia yang sedang dalam tanda petik dianggap maju-majunya waktu itu peradabannya bagaimana? Maka nanti mesti akan tersebutlah Romawi, Persia, kemudian apalagi negara-negara besar waktu itu yang menjelang Rasulullah lahir, ada India, ada Yunani, nanti melahirkan banyak filsuf, banyak ahli filsafat yang namanya sampai hari ini masih dikenang, bahkan di bangku-bangku perkuliahan khusus masalah filsafat selalu disebut-sebut namanya. Ada Plato, Aristoteles, ada siapa lagi itu, Socrates dan seterusnya, orang Yunani. Itu dari peradaban menjelang Rasul SAW lahir. India itu juga disebut oleh para ulama. India juga disebut. Jadi ada minimal ada 4 peradaban besar. Satu nanti Arab, jadi totalnya 5. Kemudian ada Romawi, Persia, ini yang besar-besar, negara adidaya. Kemudian ada India, kemudian ada Yunani tadi, kemudian yang terakhir ada bangsa Arab sendiri. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata kesimpulannya Pak, setelah dibanding-bandingkan, ahli sejarah semuanya sepakat, peradaban dunia sedang rusak. Peradaban dunia rusak. Mau negara semaju apapun, anggaplah Romawi paling maju, Persia paling maju, atau Yunani yang paling maju dari sisi pemikiran misalnya, ya rusak. Akhlak mereka rusak, tabiat masyarakat buruk dan seterusnya. Paling rusak. Termasuk bangsa Arab rusak. Tapi serusak-rusaknya bangsa Arab waktu itu, mereka tidak serusak Persia dan Romawi dalam banyak hal. Dan banyak. Oke, sampai di sini nyambung. Maksudnya apa? Allah pilihkan tempat untuk mengutus nabi terakhirnya, dan itu juga nabi terbaik, di tempat terbaik di permukaan bumi waktu itu, dengan peradaban terbaik, walaupun itu sudah buruk Pak. Peradaban Arab itu yang kita sebut dengan kata apa? Jahiliyah. Padahal jenengan mau melihat sedikit kepada peradaban Romawi dan Persia, dan jenengan bandingkan dengan peradaban Arab yang jahiliyah itu, jenengan punya kesimpulan yang akan sama seperti kesimpulan saya. Peradaban Arab jauh lebih baik daripada peradaban yang rusak luar biasa di Persia dan Romawi. Rusaknya Persia dan Romawi. Oke, padahal peradaban Arab saja rusak waktu itu. Allah pilihkan tempat yang terbaik di permukaan bumi waktu itu, walaupun dari sisi SDA, sumber daya alam, dia yang terburuk. Negeri yang tandus, kering, kerontang, nggak ada pohon, hujan juga jarang-jarang. Kemudian sumber daya buminya nggak ada alat untuk menggalinya sama sekali kan gitu. Itu negeri yang Persia Romawi saja tidak tertarik untuk menjajahnya. Bahkan jangankan sekedar menjajah, sekedar dipakai untuk jalur transportasi, ekspedisi bisnis rakyatnya saja mereka nggak mau, karena jalurnya juga sulit, bukit-bukit batu yang terjal, lembah-lembah yang dalam, sulit dijangkau manusia, dan nggak ada air. Gimana mau dipakai ekspedisi perjalanan kayak gini nih? Rest areanya nggak ada, jarak sekian ratus kilo, nanti di mana mereka bisa istirahat? Padahal capek, panas juga iya, belum lagi hewan-hewan berbisa yang berbahaya dan seterusnya, belum lagi rampok-rampoknya. Ini memang nggak nyaman, negeri yang nggak nyaman di mata orang-orang kafir. Semuanya kafir waktu itu, terutama di negeri adidaya, negeri yang nggak menarik sama sekali mereka tidak tertarik. Loh, mulai kapan mereka tertarik? Itu nanti ada sejarahnya, baca aja. Mulai kapan Romawi Persia itu melirik negeri Arab? Itu persis menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mereka baru mulai melirik negeri Arab, baru nanti memerintahkan ekspedisi perjalanan bisnis
rakyatnya itu melintasi, tidak sampai melintasi Mekah, tapi agak di luar kota Mekah memang. Itu nanti tembusnya ke Yaman. Itu baru mulai tertarik ke sana. Kenapa? Karena di jalur satu yang biasa dipakai itu terjadi perang yang tidak berhenti, perang berkepanjangan antara Romawi dengan Persia. Akhirnya jalur dagang mereka itu jadi terputus, nggak bisa dipakai. Akhirnya itu cara Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan perhatian dunia waktu itu untuk melirik negeri Arab ini yang mereka nggak tertarik untuk meliriknya. Jadi Allah alihkan perhatian mereka. Kenapa? Ini menjelang datangnya Nabi terbaik. Menjelang datangnya Nabi terbaik. Jadi gitu Pak. Allah sampai bikin skenario yang luar biasa untuk membuat pandangan negeri-negeri besar waktu itu agar mereka mau sedikit melihat negeri Arab. Dan ternyata betul Pak. Ternyata betul. Nanti Romawi itu mengirimkan pasukan besar ke Yaman. Itu persis di tahun yang sama atau setahun atau 2 tahun menjelang Rasul lahir. Nanti di tahun Rasulullah lahir ada peristiwa besar yang diabadikan dalam Quran di surat Al-Fil. Betul? Peristiwanya apa itu? Halo? Apa Pak peristiwanya? Peristiwa apa? Ini kan ngecek pelajaran sejarah SD. Peristiwa pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha itu pasukannya siapa toh? Dia itu unit militer dari negara mana kan gitu. Kok bisa tiba-tiba nyerang ke sana, itu gimana ceritanya? Padahal awalnya negeri-negeri besar itu gak tertarik dengan Arab. Kok tiba-tiba sampai Abraha ke Mekah, itu gimana ceritanya? Yang gak sampai Mekah sih, masih di luar kota Mekah. Abraha itu Pak, dia adalah jenderal pasukan dari salah satu divisi pasukan yang ada di negeri Romawi. Dari mana? Dia dari Afrika. Romawi luas sekali kekuasaannya. Nah, diutus sampai ke Yaman sana untuk menguasai negeri Yaman itu. Di Yaman nanti dia punya wilayah kekuasaan, sampai di sana dia disebut raja. Itu kisahnya menarik. Ini dengan baca aja surat Al-Fil. Kisah Abraha itu menarik kisahnya. banyak hikmahnya dari kisah Abraha itu. Banyak hikmahnya. Nah, karena tambah lagi ada kasus Abraha itu, negeri Mekah semakin terkenal. Nggih, ya Bu, Ka'bah semakin ternama karena kasus Abraha. Jadi satu sisi kita berterima kasih juga kepada Abraha yang sudah capek-capek memviralkan apa? Dia mau memboikot Ka'bah tapi malah memviralkan Ka'bah jadinya. Semakin terkenal Ka'bah, semakin terkenal saktinya. Kalau dibuatkan hari kesaktian Ka'bah itu mungkin hari itu Pak, tanggalnya. Kok dulu kan dibuatkan hari kesaktian Pancasila, dan ini ada yang lebih hebat lagi, kesaktian Ka'bah. Baik, baik hadirin yang saya hormati. Sebenarnya Rasul SAW diutus itu untuk apa sih Pak? Apa jawabannya? Jawabannya adalah sabda Nabi sendiri. Beliau sendiri yang menjawab pertanyaan itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena tadi jawabannya tadi. Karena di dunia secara internasional yang paling rusak adalah akhlak. Dan negeri yang akhlaknya termasuk kategori paling baik adalah negeri Arab. Negeri lain, masya Allah, rusaknya luar biasa akhlaknya. Rusaknya luar biasa. Mau saya kasih contoh satu aja Pak ya. Dari sisi apa rusaknya gitu, biar nanti tergambar rusaknya kayak apa. Daripada saya ngomong rusak-rusak tapi nggak jelas, tidak ada gambaran nantinya dengan, kecuali yang sudah pernah baca sirahnya. Saya kasih contoh dari sisi perlakuan terhadap wanita. Kalau di negeri Arab, jenengan tahu wanita diperlakukan bagaimana? Bayi perempuan, ada sebagian kabilah Arab, enggak semuanya, ada sebagian kabilah Arab yang kalau lahir bayinya yang perempuan dibunuh gitu, dikubur hidup-hidup. Tapi bukan dari situ itu Pak, bukan dari situ. Ini perlakuan terhadap wanita dewasa.
di negeri Arab, kecuali kalau dia wanita budak. Nah, itu lain cerita. Ini yang saya sampaikan adalah perlakuan terhadap wanita merdeka yang statusnya bukan budak. Orang Arab, Pak, mereka bisa membedakan mana budak dan mana wanita merdeka, mana wanita budak dan mana wanita merdeka. Kenapa? Karena dari awal seragamnya sudah beda. Jadi kalau mereka keluar rumah, sedang di luar, sedang di jalan atau sedang di pasar, itu sudah kelihatan bedanya. Oh, ini budak, ini wanita merdeka. Itu sudah beda. Nanti akan perlakuannya juga akan berbeda. Saya akan sampaikan terhadap wanita merdeka. Kalau dia dari kalangan keluarga biasa-biasa saja, bukan dari kalangan keluarga bangsawan, dan dia ingin menikah, ingin punya suami, caranya adalah, ini cara yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita Arab waktu itu. Mereka akan mengundang ke rumahnya sampai sekitar 10 orang laki-laki. Itu di waktu yang tidak bersamaan, Pak ya. Jadi hari ini si fulan dulu, besok gantian lagi. Ngapain? Ya berzina. Oke, 10 orang. 10 orang. Apa itu pelacuran, Ustaz? Ya, bukan. Itu enggak dibayar. Bukan. Dia dalam rangka nyari apa tadi? Nyari jodoh, nyari suami. Oke, begitu terbukti hamil. Jadi kalau nanti si perempuan ini hamil setelah beberapa waktu, 10 orang yang kemarin dia undang itu diundang lagi semuanya, tapi sekarang bareng. Enggak ada teknologinya tes DNA. Jangankan sejauh itu, tes darah aja belum ada teknologinya. Nah, begitu diundang datang ke rumah, 10 orang laki-laki yang dulu bergaul dengan dia, itu terang-terangan, Pak, bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Ya kan itu tradisi mereka. Nanti si perempuan bilang, saya sudah hamil. Terus gimana setelah itu? Gimana, Pak? Ada yang tahu berikutnya? Enggak. Bapak dari anak saya adalah kamu. Udah selesai masalahnya. Jadi dia yang menentukan. Dia yang menentukan. Jadi si perempuan ini nanti yang milih. Enggak peduli itu janinnya itu yang siapa bapak aslinya, orang urusan, pokoknya dia yang milih. Begitu sudah dia yang memutuskan, selesai. Itu yang ditunjuk tidak boleh nolak. Tunjuk nggak boleh nolak. Masalahnya dulu mau diundang. Salahnya dulu mau diundang. Salahnya kok mau nyicipi, kira-kira gitu, Pak. Ini kasus ini pernah saya alami sendiri, tapi dalam urusan makanan, bukan urusan wanita. Nah, udah selesai. Itu peradaban rusaknya masyarakat Arab jahiliyah kayak gitu. Rusak apa tidak itu, Pak? Rusak apa enggak? Rusak. Itu kalau dipraktekkan sekarang, Masya Allah, kacau sekali masyarakat kita. Rusak sekali. Apalagi setelah kita tahu syariat Islam kayak apa, dan itu dosanya sangat besar, perzinahan. Oke? Halo, Pak, nyambung ya? Terus kita coba kasih pembanding. Di negeri Romawi kayak apa, Persia kayak apa, atau India aja deh, India aja. Jenengan kan lebih tahu India tuh daripada Romawi. Iya enggak? Lebih kenal India apa Romawi? India. Romawi kita paling tahunya angka Romawi gitu. Ada enggak? Di jam biasanya apa di mana? Nanti kalau peradabannya mungkin kita kurang kenal, kecuali kalau baca buku. India lah kita paham. Nah, kenapa, Pak? Ada di TV. Sufi suka film India itu. Baik. Di India, Pak, ini wanita itu nggak ada yang apa ya? Ini setahu saya dari kitab yang saya baca. Wanita itu tidak masuk kategori 4 kasta itu. Ada tertinggi, ada apa? Brahmana. Kemudian bawahnya ada ksatria, ada waisya, paling bawah ada sudra. Itu untuk kaum laki-laki. Wanita nggak masuk kategori itu. Terus gimana maksudnya? Wanita itu tidak ada hak apa-apa di peradaban India menjelang Rasulullah lahir. Nggak ada. Ngomong aja nggak boleh, makan daging nggak boleh. Kalau dia haid diusir dari rumah. Wah, Masya Allah, kacau sekali hidup mereka. Nggak dianggap sama sekali. Kalau dia menikah, dinikahi oleh seorang laki-laki, dan laki-laki si suaminya wafat, si perempuan hanya ada 2 pilihan.
Yang pertama, jadi budak di rumah tangga suaminya, si suami yang sudah meninggal itu. Dia tidak bisa kembali ke rumah asalnya, rumah orang tuanya. Masih mending Pak, sekarang kita punya istilah kembali, pulanglah kamu ke rumah orang tua. Dulu masyarakat India itu nggak kenal istilah. Sudah nikah dengan seseorang udah selesai. Nah, dia seperti putus hubungan dengan keluarganya. Atau kalau tidak mau jadi budak di keluarga suaminya, maka pilihan kedua adalah mati bersama suaminya. Gimana? Ya bakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Ini peradaban India dulu kayak gitu. Wanita sama sekali gak ada harganya. Gitu Pak, ngomong aja gak boleh. Bahkan di Romawi seingat saya, itu kalau ada wanita yang berani ngomong di hadapan laki-laki, maksudnya nyampaikan pendapat gitu, bantah-bantahan dengan kaum laki-laki, itu nanti bisa digembok mulutnya Pak. Mulutnya bisa digembok tenanan, dipasang capit gitu, permanen. Luar biasa perlakuan buruk mereka kepada wanita. Masih mending negeri Arab. Wanita masih punya hak suara, masih bisa menentukan pilihan. Dia masih dihormati kata-katanya, walaupun itu juga rusak. Tapi paling tidak masih dihormati. Baik, Allah. Kecuali yang wanita budak di Arab ya. Kalau wanita budak di lain pembahasannya. Kita bahas adalah wanita merdeka. Wanita merdeka saja diperlakukan jauh lebih buruk daripada budak di peradaban lain, masih mending. Makanya saya katakan negeri Arab peradaban yang paling mending. Waktu saya tinggal 2 menit. Baik, hadirin yang saya hormati. Nah, Rasulullah SAW di Mekah itu, ini saya hanya menyampaikan rumus untuk detailnya mungkin nanti di pertemuan-pertemuan kita berikutnya, karena memang sangat panjang kajiannya. Dari mana kita tahu pola apa yang dipakai oleh Nabi SAW untuk memperbaiki akhlak masyarakat Arab itu? Dari mana kita tahu? Kalau seandainya itu Rasul itu diutus menjadi seorang guru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masyarakat Arab waktu itu adalah siswa-siswanya, murid-muridnya, negeri Arab itu adalah sekolahannya. Terus kira-kira kita tahunya dari mana kurikulum yang dipakai oleh Nabi untuk mengajarkan siswa-siswanya? Nyambung napa mboten? Jenengan sebagai guru kalau nggak ada kurikulum gimana Pak? Yang guru siapa aja nih? Ada berapa? Pak Guru. Kalau nggak ada kurikulumnya gimana Pak? Yuk bingung kan? Bingung. Ini apa yang mau diajarkan? Urutannya yang mana dulu? Yang tengah yang mana? Yang akhir yang mana? Gitu. Ilmu dasarnya seperti apa? Ini mau ngajari masyarakat yang rusak kayak gini ini seperti apa? Wahyu terputus selama 600 tahun, bayang. Kurikulum itu hilang selama 600 tahun. Kalau kita sebut Nabi berarti kurikulumnya adalah wahyu. Kurikulumnya hilang 600 tahun. Enggak ada kurikulum, dunia hidup tanpa kurikulum, bayangkan. Peradaban dunia berjalan tidak ada kurikulum sama sekali. Kurikulumnya ngarang sendiri mereka, makanya rusaknya kayak gitu. Aristoteles itu seingat saya dulu dia yang mengusulkan kepada pemerintahan Yunani untuk membuat salah satu aturannya banyak. Salah satunya adalah wanita dan tentara itu tidak punya hak milik. Tidak punya hak milik. Jadi kalau misalnya ya karena sama-sama nggak punya hak milik, jadi kalau wanita itu Pak, itu biasa buat gilirannya tentara. Digilir. Nanti kalau dia hamil punya anak, ya si tentaranya nggak punya hak milik, si ibunya juga nggak punya hak milik. Itu bayi yang lahir milik siapa? Milik negara. Itu dulu yang bikin peraturan siapa? Seingat saya Aristoteles. Di balik terkagum-kagumnya orang dengan pemikiran filsafat dia, tapi dia orang yang rusak dari urusan akhlak. Betul Pak? Rusaknya negeri Yunani ini, baca aja nanti sejarahnya. Nah itu gimana cara memperbaikinya kalau nggak ada kurikulum 600 tahun. Ditambah lagi Nabi Muhammad SAW sejak awal Allah menyiapkan beliau jadi Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu betul Pak. Jangan ditafsirkan yang lain, karena nanti jadi aneh. Jangan ditafsirkan yang lain, kata ummi. Semua ulama sepakat, ummi itu maksudnya adalah Rasul tidak bisa baca
teks atau tulisan, Rasulullah juga tidak bisa menuliskan teks atau tulisan. Itu terbukti nanti setelah jadi nabi di Madinah, Rasulullah ada kepentingan diplomasi, Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau mau mengirimkan surat ya tinggal panggil sekretarisnya suruh tuliskan. Beliau yang mendiktekan, sekretarisnya yang menuliskan. Dan ada beberapa orang sahabat Nabi yang jadi sekretaris beliau. Gitu. Jadi Allah siapkan. Lah, ini Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, disuruh memperbaiki masyarakat. Lah kurikulumnya gimana, Pak? Iya wahyu tadi kan nggak mungkin Rasul ngalah sendiri, nggak mungkin. Maka yang bisa kita ambil faedahnya pagi hari ini adalah ini kesimpulannya. Nanti detailnya mungkin lain waktu kita bahas. Boleh Pak? Nggak apa-apa ya. Ini berlanjutan mungkin. Kalau mau dilanjutkan, kalau tidak ya sudah. Nah, apa kesimpulannya? Kalau kita ingin tahu kurikulumnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki suatu masyarakat yang rusak, maka perhatikanlah surat-surat yang turun di negeri Mekah. Itu seperti apa? Polanya bagaimana? Itu kan dikaji oleh para ulama. Surat Makkiyah dengan surat Madaniyah itu punya tipikal yang jauh berbeda. Karena surat-surat Makkiyah itu adalah kurikulum dasar. Jadi kalau nanti kita menjumpai masyarakat yang rusak lagi akhlaknya, rusak tabiatnya, maka perbanyaklah mengkaji surat Makkiyah daripada mengkaji surat Madaniyah. Karena kurikulumnya begitu, Pak. Kurikulumnya begitu. Jadi Quran ini kurikulum kehidupan. Kurikulum kehidupan. Sampai sini dulu hadirin rahimakumullah. Nanti gimana surat Makkiyah, gimana surat Madaniyah? Ya lain waktu lah kita bahas. Mungkin dari kajian kita yang ngalor ngidul enggak jelas awal dari mana berakhir di mana ini. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.